Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin ila radhiyallahu. Jadi menyambung pelajaran minggu yang telah lalu di dalam masalah memelihara salat dan khusyuk dalam salat kita, yang mana kita dituntut untuk menghadirkan hati kita di dalam salat kita. Di antaranya, sebelum kita melakukan salat itu adalah kita disunnahkan untuk melantunkan azan atau iqamah yang termasuk daripada syiar salat. Keduanya sangat dianjurkan untuk dipelihara dan merupakan pengusir daripada syaitan. Rasulullah SAW bersabda, "Idza nudiya lis-salati adbara syaitan." Apabila azan diserukan, syaitan pun akan lari. Maka ketika kita hendak mendirikan salat, dianjurkan kita untuk azan atau iqamah. Apabila kita sudah mendengar azan, maka ketika kita hendak mendirikan salat, makanya dianjurkan lagi kita untuk melakukan iqamah agar setan lari. Artinya kita uyuhakan dulu setan. Ya Allah, jangan langsung nyaman ketika azan sekali sudah buka. Ya Allah, jangan hendak mendirikan sholat pulang, ya Allah, qomat pulang, jadi dua kalinya uyuh, ya, dua kalinya bulang-bulik buka. Ya. Tapi ketika kita melaksanakan sholat, ketika Allahu Akbar, maka seketika itu datang pulang Tuhannya ini berbulik pulang. Cuman tak apa juga untuk temangga-mangga sudah. Nah, kalau tanpa azan, tanpa iqamat tadi itu senang benernya kada uyuh. Nah, kada buka. Nah, kada lari. Nah, kita uyuhakan dulunya. Nah. Termasuk memelihara salat dan mendirikannya ialah khusyuk yang baik di dalamnya, yaitu kehadiran hati. Nah, jadi khusyuk dan juga kehadiran hati. Khusyuk, tenang dulu. Artinya tenang di sini jangan tergesa-gesa. Jangan hendak sembahyang tuh belelajuan. Nah, kayak tarawih tuh belelajuan kan. Kalau sekali napas Fatihah, waladhdallin amin, langsung pulang sambung. Nah, kalau satu belelajuan tuh jarang dapat ketenangan, dapat kekhusyuan. Hadirnya hati kita jarang. Nah, kemungkinannya kecil. Tapi kalau kita sholat itu dengan tenang, santai, maka insya Allah dapat kekhusyuan dan kehadiran hati kita. Apalagi bila kita dalam setiap pembacaan, baik itu Al-Fatihah dan ayat-ayat yang kita baca, surah-surah yang kita baca, dan juga ketika tasbih yang kita baca, nah, baik ketika ruku, ketika i'tidal, ketika sujud, nah, dan ketika duduk antara dua sujud atau tahiyat akhir, nah, kita renungkan, artinya dengan perenungan daripada bacaan itu, maka akan menambah ketenangan dan kekhusyuan di dalam sholat itu. Artinya ketika kita membaca Fatihah, ada makna yang kita pahami. Nah, ada artinya pemahaman dalam hati kita, pikiran kita. Ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nah,
Ada pemahaman ini artinya apa, renungannya apa, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Sampai membaca tasbihnya juga. Nah, tapi jangan tergesa-gesa karena yang kita hadapi ini adalah raja segala raja, Allah yang maha kuasa. Nah, jangan hendak berlaju, jangan hendak bercepat-cepat ketika kita membaca baik itu Al-Fatihahnya, surah-surahnya, tasbih-tasbihnya. Ini logikanya aja, pianlah. Nah, ketika berhadapan dengan orang yang punya kekuasaan atau punya jabatan, nah, ketika pian menghadap kepada mereka ini, nah, maulah pian berlaju-laju, berpandir, pasti bertata, pasti berbaik-baik. Karena mungkin pian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kayak apa pian habar itu, karena mungkin ya Allah. Takajud, ini pandiri. Nah, begitu juga ketika kita berhadapan, ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita ini kadang-kadang ketika kita ruku, Subhanallah, Subhanallah, Sami Allah man hamidah. Ya Allah. Karena ketika sujud, Subhanallah, Allahu Akbar. Ini yang dihadapi ini siapa? Ya, di hadapan kita ini siapa? Sedangkan kita aja ketika kita berhadapan dengan makhluk ya, yang punya kekuasaan, berhati-hati kita. Ini bukan yang punya kekuasaan lagi, nah, orang yang paling punya kekuasaan, nah, yang paling punya apa? Yang paling punya segala-galanya. Masa ketika kita berhadapan dengan yang punya segala-galanya, ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, takajud. Ya Allah nih, mau ya Allah nih, aku nih raja. Anggap kita siapa yang paling punya kekuasaan anggap aja presiden, ya Allah, Pak Jokowi. Nah, ketika kita berhadapan dengan beliau, maulah kita, Assalamualaikum. Yang hampir Pak Jokowi, anak yang mana? Wah, Jokowi ini apa namanya? Ini Allah yang kita hadapi. Ada dengan perenungan bacaan tadi, Subhana Rabbil Azim wa bihamdih, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. Nah, karena ketika sujud, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Nah, bila kita baca itu, apalagi dengan penuh perenungan maknanya, ya Allah, Maha Suci Allah, Rabbil A'la, Tuhan yang paling tinggi, wa bihamdih. Kami datang memuji Engkau, ya Allah. Bandingkan subhanallah, Allahu Akbar, wajah Allah nih. Ya. Kira-kira pantas lah yang kita hadapi ini Allah, raja segala raja. Adalah raja lain sudah sidin itu pengampunnya. Ketika kita dalam makhluk bertata, berpandir, berbicara halus, lembut. Tapi ketika dengan Allah kasar, berhancap-hancap. Nah, jadi khusyuk itu kehadiran hati, saya itu perenungan daripada bacaan, memahami daripada bacaan, pemahaman makna-maknanya. Jadi ketika kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan jalan yang lurus ya Allah. Artinya ketika itu kita betul-betul minta. Yang selama ini ketika kita sholat, ketika kita Fatihah, kan ada maknanya sama sekali. Hanya lisan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah, Maliki Yaumid. Pahamlah maknanya kita. Apakah bisa dengan pemahaman kita nih Maliki Yaumiddin? Yo. Ketika kita baca itu dengan pemahaman makna, insya Allah, ya Allah, hadir hati kita tuh hadir. Nah, selama ini kita kadang mau kadang mau memahami makna-maknanya itu. Lalu ketika kita membaca rasa Fatihah itu kadang tidak disertai dengan kehadiran hati kita. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hanya kita amin. Minta, kita tuh minta pada saat itu. Aminnya jangan dikajuti imam. Waladdallin, imam baru habis langsung berkajut, apalagi bila Jumatan kadang-kadang. Bila kebiasaannya atau kekanakan kayak itu, maka ketika hendak khotib jadi imam tuh diperingatkan kekanakan, karena bila waladdallin tundungan imam dulu lah, jangan amin berdahulu, waladdalinnya belum habis. Lalu nang tuha-tuha kepelitikkan juga takajut juga lah, waladdallin amin juga akhirnya. Ya Allah. Selesaikan imam dulu, waladdallin. Selesaikan imam berdoa dulu, Rabbi firlana wali walidayya, ujar imam, lalu kita amin lah, tunggu instruksi imam, waladdallin. Rabbi firlana wali walidayya, ujar imam, baru kita umpat juga, jangan mbak, waladdallin di belakang, akhirnya imam juga akhirnya terkajut-kajut juga. Karena apabila ketika waladdallin itu malaikat menghadang. Nah, ketika imam malaikat amin juga. Nah, bila berimbang malaikat amin kita itu kabul. Nah, bila kita dahulu belum tentu. Kalau kita tak pelipit, tak ucap apakah waladdalinnya imam kena terkajut tadi. Waladdallin, kafir aja sih, amin jayam, bahaya. Untung akan dulu. Nah, jadi dengan pemahaman makna mana, penempatan sikap, baik ketika ruku dan sujud, jadinya ketika ruku itu betul-betul dulu, jangan kayak bandak naik pulang ya gitu. Subhanallah naik pulang. Nah, kayak ada pihak melihat di TV nang sembahyang tarawih nang hancap benar tuh, ya Allah. Mau dengar kayak bandak. Ya Allah Akbar, ya Allah alhamdulillah, Allah Akbar, Allah apa yang tempat akan bujur-bujur, posisi rukuknya seperti apa, posisi iktidalnya seperti apa, ketika kita sujud seperti apa, duduk antara dua sujud seperti apa, betul-betul posisinya itu betul-betul sempurna, jangan berbayar bandak rukuk naik pulang. Ya Allah lah. Ini bilangnya hancapan tuh kadang mungkin dapat ketenangan, kadang mungkin dapat kehusuan tuh kadang mungkin. Ya Allah. Dan menjauhi pikiran-pikiran dan bisikan-bisikan duniawi, serta berpaling dari suara hati mengenai hal itu. Nah, kadang-kadang ketika kita sholat itu karena kita ini kurang memahami makna-makna bacaan-bacaan dalam sholat, lalu menghayal. Imam baca surah, kita menghayal. Lalu masuk kena bisikan-bisikan.
lalu masuk kena apa was-was di situ, hayalan-hayalan. Makanya bila sudah sholat ini pian luar biasa, setan itu menguji kita tuh luar biasa. Ingatan-ingatan kita bahari dimulikakan setan pulang, direwinnya pulang. Ya, pacar 30 tahun yang lalu ingat, itu setan semua tuh. Apa cinta monyet waktu di SMA ingat, cinta monyet waktu di SMP ingat. Apa cinta monyet tau nggak? Udah paham cinta monyet? Monyet lah pacaran apa ya? Warik lah. Karena kita ketika dalam sholat itu memang betul-betul kurang persiapan. Seandainya ada persiapan dari wudhu, ada persiapan lah. Ketika kita sholat merasa nih yang kita hendak hadap di siapa? Yang hendak kita datang ini siapa? Merasa akhirnya apa? Betul-betul kita aja bila menghadap siapa? Bupati kah, gubernur kah, ada mungkin asal-asalan. Wah, menjaga sikap karena kayak kalau ini ketika menghadap Allah kita nih asal-asalan, terbalik. Karena ketika kita menghadap Allah nih, betul-betul pakaian terbaik yang kita punya. Kalau wangi, pulang. Juga ada. Apa yang ada binian wangi, bayang walon Allah, menghadap Allah, baju sudah nasa minggu. Lalapnya ada hakun sijat saking baunya. Kalau ketika menghadap Allah tuh memang terbaik baju kita. Wangi. Kenapa? Karena mereka tuh senang lah wenang wangi-wangi dan harum-harum. Dan Allah tuh maha apa? Maha jamal. Ada senang yang kesempurnaan, senang yang indah-indah. Ini baju kaos kutang, kopiah putih, betahimanan, ya Allah, menghadap kepada Allah. Ketika menghadap lawanan Allah, mencilang, sepatu mencilang, baju licin gosokanmu. Tapi ketika menghadap Allah, ya Allah, bagus-bagus kita menghadap pada Allah tuh. Lah, berindah-indah. Artinya kalau apa bercantik-cantik lah, berbagus-bagus. Jangan asal-asalan. Nah, menjauhkan pikiran yang ada di dalam hati kita. Apalagi dalam masalah dunia. Hilangkan dulu dunia. Ketika ada bisikan masuk, aku menghadap Allah. Masalah limau kena dulu, masalah banih kena dulu, masalah pupuk kena, ini Allah, nah ampun segala-galanya. Ini kan ada, wah jangan jadiakannya tidak jelas. Kadang-kadang saya itu, ketika belum sholat, masih bertawaran kerja jadi tadi. Karena deal, imbah nang sudah sholat, itu jadi aja tergelapnya. Hilangkan bisikan seperti itu. Ini kita menghadap kepada Allah. Langsung lawan. Langsung lawan. Jangan dilawani. Jangan dilihatakan. Kita langsung lawan. Ini Allah yang kita hadap. Kita lagi sedang seakan-akan berbicara kepada Allah. Kita sedang melapor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan nang macam-macam, karena nang ini masuk, hilangkan semuanya. Sebagaimana diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena salat yang dikerjakan dengan kelalaian dan tanpa kehusuan maupun kehadiran hati, maka tidak akan berhasil dan tidak akan berguna. Al-Imam Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala berkata, setiap salat di mana hati tidak hadir,
maka salat itu lebih cepat untuk menimbulkan hukuman. Artinya malah kita yang rugi dapat hukuman. Bila kita kada hadir. Setidak-tidaknya makna Fatihah itu kita pahami betul-betul. Artinya paling kada kita tahu. Ketika kita baca Fatihah itu artinya tahu kita apa yang kita baca. Supaya hadir hati kita. Disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Laisa lil 'abdi min salatihi illa ma aghala minha. Wa innal musalliya qad yusalli salata fala yuktabu lahu minha sulusuha wala usyuruha." Hamba tidak menghasilkan dari sholatnya kecuali apa yang direnungkan dari sholat itu. Bahwasanya orang yang sholat ada kalanya mengerjakan sholat, namun tidak ditulis dalam sholat itu 1/4 maupun 1/10-nya. Yakni dituliskan baginya dari sholat itu kadar di masa ia hadir bersama Allah dan khusyuk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kadang-kadang kita sholat tapi kadang dapat kadarnya, kadang dapat nilainya, kadang dapat. Kenapa? Ya kehadiran kita, hati kita kepada Allah itu hilang. Gerakan kita sholat artinya sekedar hanya menjatuhkan kewajiban. Tapi berkah daripada sholat itu, manfaat daripada sholat itu, faedah daripada sholat itu jauh kada kita dapatkan. Ya akhirnya apa? Kita sholat rajin, puasa rajin, penyangitan masih. Karena sholat kita tuh ya kada ada maknanya itu jauh, kada ada rasanya. Bahkan kita kadang-kadang ketika mendengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru asal pulang lagi ada rasanya. Model sangkal dengan suara azan tuh model rasa sakit hati. Seharusnya apa? Ketika kita mendengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah, Allah panjangkan umur kita sampai waktu sholat. Gembira kita, kenapa? Allah masih berikan kesempatan kepada kita ini untuk datang lagi kita kepada Allah, menghadap lagi kita kepada Allah, bersemangat nih kan. Iya ada lama anjir ya, satu umat ajan pulang. Kalau salah katanya kaum tuh ajan aja, kaum misalkan. Kita ini apa? Itu kena kebanyakan jauh daripada Allah. Kita ini sedikit jigil kepada Allah, lebih banyak waktu kita itu habis dengan yang lainnya. Ya kadang-kadang bila sudah nang jikir rasa lawas, padahal 5 menit hanya. Ya, tapi ketika kita nang melakukan yang lain, 2 jam sudah berpandiran, ya ada uyuk. Ketika hal-hal lain kita lakukan, apalagi ini banyak juga untuk tempat-tempat nongkrong ya, kalau angkringan di Jakarta aja, di Banjar tuh bilang wah ini duduk satu tempat kalau terasa habis waktu aja satu celahnya. Tapi ketika kita jikir kepada Allah, wasalawas benar. Sembahyang Jumat toh, selawat lawasa imam tuh sembahyang Jumat membaca sabihis lawan apa? Al-Ghasiyah itu paling 10 menit pun paling lawas. Tapi karena kita kada terbiasa, geronom imam ini udah paham lalu, bukan usah coba coba lagu-lagu aja. Ini beralun-alun pulang ya, kebiasaan tadi kita nih sudah. Kebiasaan kita kadang zikir kepada Allah. Kalau kita karena subuh Jumat ya, kalau mari imam ini lospan baca aja. Waktu ada usaha nang belawas yang penting Allah karim. Nang penting apa aja, nang penting sholatnya husuknya aja. Nyata-nyata sholat ada husuk. Gunom.
Pada umat sholat apa? Pada umat sholat apa subuh Jumat bang. Sekali umat malah pada imam aja. Surah mama kan ada apa? Ayat sajadah ya Allah, surah sajadah. Lawan al-insan. Ini kada tahu. Mencobanya sekali, wah dorong jarak aku sembahyang di sini aja. Lelawasan membaca. Seorang nggak ada tahu. Ya Allah, sunnah membaca surah sajadah lawan al-insan. Nah. Ya kadang kita sholat tapi kada dapat apa-apa lagi. Kada nilainya. Orang yang hadir dan khusyuk dalam seluruh sholat ditulis baginya seluruh sholat itu. Sedangkan orang yang lalai dan lengah dalam seluruh sholatnya tidak ditulis sedikit pun baginya dari sholat itu. Oleh sebab itu berusahalah bersungguh-sungguh untuk khusyuk dan hadir dalam sholat. Ini khusyuk dalam sholat nggak diambil pacar, diambil wah berdoa benar khusyuk. Kalau timbah lagi jatuh cinta, deh berbetah, diharapkan sholatnya khusyuk. Bayang-bayang ayangnya dalam sholat, lagi bapak kali ayangnya, itu setan semua itu. Ketika diambil hanya khusyuk, khusyuknya apa? Minta diberikan oleh Allah. Lu kada sanggup ya Allah, nah mu kada lawan inya hidup deh. Akai. Berayuan gombal ya Allah. Insyaallah hari ini berikan kesenangan sedikit, ikamnya sudah kada ingat pernah kok. Ya Allah. Dekati Allah. Dekati Allah. Datangi Allah. Dunia yang datang. Hah? Dunia yang datang, dekati Allah, dekati Rasulullah, itu dunia yang menyasar. Ya Allah, ini dekat dengan Allah ada maunya. Ketika ada, Tuhan ketika sujud bacanya mendoakan kaum muslimin. Ya, ketika sujud deh, Allahumma fir lil muslimin wal muslimat atau Allahumma fir ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummat. Ini kata, ya Allah, bila jauh, bila dia jodohku, maka dekatkan dah. Bila dia bukan jodohku, jauhkan dah. Pribadi. Nah, yang bukan masalah jodoh ya lah. Kayak lakas-lakas tentang berjodoh, jangan tunda-tunda. Sudah kiamat sudah. Ya Allah. Nah, hadir hati kita. Nah, nikmati sholat tuh coba kan. Ketika kita tuh menikmati makanan kesukaan kita. Kawalah kita ketika sholat kita nikmati betul-betul. Itu waktu nang paling abdol dan paling terbaik yang Allah berikan kepada kita tuh ya waktu ketika kita bisa mendirikan sholat tuh waktu yang paling utama. Nah, itu hanya orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah yang bisa diberikan waktu itu. Makanya nikmati waktu itu nah ketika kita berhadapan dengan Allah betul-betul kita nikmati. Yang kita hanya bisa makanan yang kita sukai kita nikmati, tapi ketika waktu yang paling abdol, yang paling berkah yang Allah berikan kepada kita, kadang kita nikmati. Kadang-kadang Allahu Akbar. Model nama Allah itu model kawan baik, besti. Akhirnya apa? Kadang ada takjim lagi ketika Allahu Akbarnya itu kadang ada rasa pengagungan, kadang ada lagi Allahu Akbar. Orang yang ada takjim, ada mengagung ketika Allah betul-betul Allah merasa nih yang dihadapi ini Allah maha segala-galanya. Allah hatinya hadir. Allahu Akbar. Ini pengarang kitabnya Al-Imam Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Begitu mengagungkannya, begitu takjimnya. Maka ketika pernah dalam suatu ketika beliau Allahu Akbar, maka dinding di masjid beliau itu retak.
Mengucapkan siapa? Allahu Akbar. Wah. Kalau bila sudah mengucapkannya itu penuh dengan hati, bagaimana Nabi kita Muhammad? Lah, Rasulullah SAW ketika nih, di leher beliau ini sudah ada pedang. Lah, ada pedang. Ketika ditanya siapa yang akan menolong engkau, ya Muhammad, Allah. Tapi pengucapan Allah ini dengan pengagungan, dengan apa alaihi tawakal tuh betul-betul Nabi kita Muhammad itu betul-betul apa menyerahkan diri sepenuhnya, berserah diri kepada Allah. Maka ketika Allah jatuh pedang yang kan? Ketika mengucapkan Allah pedangnya jatuh. Yo, ini kalimat Allah ini bukan kalimat yang ini yang sangat sangat luar biasa. Zaman Bahari dulu kayak apa? Pejuang-pejuang kita dengan kalimat takbir, ya Allah, Allahu Akbar, doa. Pada sejarahnya bambu runcing menang lawan senjata. Tapi kalimat itu lah ketika diucapkan Allahu Akbar, udah. Ya Allah, ini ketika kita mengucapkan itu betul-betul pengagungan luar biasa. Nah, ini bukan kalimat asal-asalan, ini kalimat ya Allah. Kalimat yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa memberikan kita kesenangan. Nah, bukan hanya apa kalimat biasa. Nah, Allahu Akbar, ya Allah, alhamdulillah. Nah, aduh, nah, betul-betul kita harus kita hati kita. Nah, semangat ketika kita menghadap kepada waktu. Nah, ini kada menang gajian semangat, nerima duit semangat, kalau dapat rezeki semangat. Tapi ketika menghadap kepada Allah harus kita, ya Allah. Kita sambung. Apabila engkau ruku dan sujud maka tenangkanlah dan jangan mematuk dalam sholat seperti ayam mematuk hingga sholat engkau tidak sah. Allahu Akbar, sami Allah. Makanya ayam mematuk mereka. Tuk tudung. Allah ketika habis dari ini kiam kan hendak ruku. Allah betul-betul ruku. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Betul-betul dinikmati. Dikata Allah, sami Allah. Belum duduk barnya sami Allah ulang sudah. Ya Allah. Nah kayak ayam jadi dia mematuk. Ayam itu kadang tutuk. Sebayang nang itu. Aduh, ya Allah. Iya ya Allah, lemparkan ulang catatan amalnya ke muka-muka mereka. Kada diterima oleh Allah. Lah. Kenapa? Karena ada adab sama sekali. Lah. Karena ada adab. Lah. Kita ini utama itu adab itu. Adab. Lah. Budi pekerti. Apalagi kita ini menghadap Allah. Ya Allah. Di dalam 2 kali sujud dan di waktu duduk di antara 2 sujud wajib tumakninah. Harus dilakukan dalam sholat fardu dan sunnah. Jadi itu tenang tumakninah. Lah. Bigadar subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Sami Allahu liman hamidah. Itu kadarnya dalam fikih. Ini kadar Allahu Akbar. Sami Allah man hamidah. Allahumma. Tanda ketenangan. Nah. Makanya ketika tasbih dibaca tuh untuk ketenangan kita. Allahu Akbar, Subhana Rabbil Azim wa bihamdi 3 kali. Nah, sekali ada apa-apa. Kadang baca ada apa-apa. Karena rukuknya tadi. Nah, bacaannya sunnah. Kadang baca ada apa-apa. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Nyaman tuh. Ini kadang Sami Allah man hamidah Allahu Akbar. Ya Allah.
Kasihan nang tuha-tuha jadi makmum, mangga jadi menyasak. Allah, itu nak encok cuma tambah encok ya Allah. Tak ajut tulang sidin, gasnya full. Nah, jadi tenang kita. Orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujud serta khusyuknya dalam sholatnya adalah orang yang mencuri dalam sholat, sebagaimana disebutkan dalam hadis, anna man hafaja ala salati wa atammaha takhruju salatuhu bayda'a musfirata taqulu hafizakallahu kama hafidtani walladzi la yutimma salata tahruju salatuhu sauda'a muslimah taqulu dayya'akallahu kama dayya'tani thumma talaffu kama yulaffu thawb al-khalqi fayudrabu biha wajhu. Bahwa siapa yang memelihara salat dan menyempurnakannya, maka salatnya keluar dalam keadaan putih berseri-seri. Salat yang kita kenal keluar bila kita menjaga kehusuannya, ketenangannya, kesempurnaannya kita jaga. Lalu salat itu takulu, bepandirnya lah, hafizakallahu kama hafidtani, semoga Allah menjaga engkau. Yang salat kita lakukan ya, bila tuntung salat zuhur kita jaga lah, kita khusyuk, betul-betul tenang. Maka ketika kita assalamualaikum, keluar salat zuhur nih yang kita gawin nih, nah amal salat zuhur kita gawin, lalu ini bepandir hafizakallahu kama hafidtani, semoga Allah menjaga engkau sebagaimana engkau menjaga aku. Artinya menjaga waktu sholat itu. Karena asar gitu pulang, karena maghrib seperti itu pulang. Jadi setiap kita sholat, apabila kita jaga sholat kita, kehadiran hati kita, ketenangan hati kita, khusyuk kita, begitu salam nang sholat nang kita gawinan, baik itu maghrib, zuhur, asar, itu mendoakan kepada kita, semoga Allah menjaga engkau sebagaimana engkau menjaga waktu sholat. Apa yang kita gawe sholatnya? Berdoain. Kalau sudah Allah menjaga kita, ini sebaik-baiknya penjaga adalah penjagaan daripada Allah. Walladzi la yutimma sholata tahruju salatuhu sauda'a muslimah. Tapi kebalikannya, orang yang tidak menyempurnakan salat, maka salat keluar dari dalam keadaan sauda muslimah. Sudah sauda itu hitam, ini itu gelap pulang. Apalagi sudah jangan hitam manis, nyaman. Ini hitam kadap, hitam gelap gitu. Lalu salat itu berkata, dayya'akallahu kama dayya'tani. Semoga Allah menyia-nyiakan engkau sebagaimana engkau menyia-nyiakan aku. Ini waktu yang Allah berikan tadi tuh disia-siakan. Ujian salat kita gawe, semoga Allah menyia-nyiakan engkau sebagaimana engkau menyia-nyiakan aku. Ayo lalu sudah, akan datang jangan lagi. Amun setiap itu jadi wajar kita nih. Amun kita muhasabah, kita koreksi diri kita, wajar selama ini kita nih rezeki ngalih, bercari ngalih. Kenapa? Karena kita menyia-nyiakan waktu sholat kita. Lalu yang kita sia-siakan ini mendoakan lawan kita. Setiap subuh kita asal-asalan, zuhur asal-asalan, asar asal-asalan, maghrib asal-asalan, isya 5 kali hanya mendoakan. Semoga Allah menyia-nyiakan engkau sebagaimana engkau menyia-nyiakan aku. 5 kali nang sholat ini mendoakan kita, kayak apa nyaman bercari, berusaha kayak apa nyaman. Amun selalu doakan, tapi apabila kita tuh menjaga betul-betul baik sholat ini pun mendoakan kita.
Amal yang kita lakukan mendoakan pulang kepada kita. Ya Allah, baiknya Allah di dalam kita lah. Kita nggak ada baik. Ya Allah, dan kau artinya nang sudah. Oh, ayo kita perbaiki. Ya, jangan asal-asalan lagi. Ya, jangan asal-asalan lagi. Rugi kita. Ini umur kita sudah berapa? Ya, kayak ini jaga sembahyang kita nih. Ya Allah. Dan kawak kita memperbaiki sholat kita. Summa talaffu kama yulaffu saub. Summa yulaffu kama sulaffu saub al-khaliqu fayudrabu biha wajhu. Itu ketika kita tidak asal-asalan sholat kita lah, menyanyiakan. Kemudian sholat itu apa? Summa yulaffu lah, sholat itu dilipat lah, kama yulaffu saub, seperti kita melipat baju loh, pakaian. Al-khalqi fayudrabu biha wajhu, dan Allah memerintahkan kepada kita, kepada malaikat untuk dilemparkan kembali sholat kita tuh ke wajah-wajah kita, artinya ditolak. Ada Pak BL, upahnya ada, begawi cuma upahnya ada, karena masuk. Karena masuk kriteria yang dapat nilai, dapat gaji, dapat upah dari Allah, tadi kada masuk. Ya begawi, cuman kada dapat upah. Artinya kada dapat gaji. Tapi bila nanti kita betul-betul tenang, hadir hati kita, Allah. Ujian dalam salat tadi apa? Semoga Allah menjaga engkau sebagaimana engkau menjaga aku. Allah yang jaga, artinya dapat gaji, dapat bonus, dapat berkah. Tapi bila nanti disia-siakan, lipat pulang, seperti kita melipat baju, awak pulang kamu hanya. Ya Allah, ya uang ujian ya kada lulus ini. Ya, ujian, 4 ujian, cuman kada lulus, nilainya kada memenuhi, pulang. Tapi belum bapak kada naik. Tapi perintah tetap, kewajiban tetap, kada bilang kada boleh tinggalkan. Tapi selalu ditolak, kada diterima amalnya, kada diterima apa? Kada memenuhi syarat. Untuk diterima oleh Allah tuh kada memenuhi syarat. Kenapa? Hatinya kemana-mana, pikirannya kemana-mana, kada dijaganya betul-betul. Ya Allah. Ya Allah. Jadi wajar kita lah sholat itu makanya. Apabila sholat itu kita dirikan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kada ada lagi yang berbuat kemungkaran. Kada ada lagi yang berbuat apa juga tuh kejelekan kan. Tapi asal sholatnya itu betul-betul dijaga. Menurut sholat asal-asalan itu jadi sembahyang, mukuli bini masih jam mukuli bini, sembahyang. Ada kawa tersinggung sedikit, mandal keluar. Karena kada betul-betul dijaga tadi sholatnya. Tapi bila sholatnya betul-betul dijaga, gitu deh. Masuk kategori yang Allah terima, asalnya orang di penyangitan jadi sabar. Itu berkahnya nih, bonus-bonusnya. Asalnya orang ini engken jadi dermawan. Itu bonus-bonusnya itu. Makanya jangan heran kita, kadang-kadang ada orang nang dulunya penyarikannya luar biasa, emosinya luar biasa, kada kawano apa jangan tuh tadi rinjingan kah. Tapi ketika dia betul-betul menjaga sholatnya, Allah berikan tadi tuh. Ada lagi, nang kayak orang nang merinjing kah bila nama ada lagi. Allah berikan, perlahan Allah berikan. Yang ada tuh Pak, sabar, ditantang orang biar aja, ada apa-apa. Disambati orang, ada apa-apa. Dulu kada kawan disambati orang.
mati tuh mau dulu. Kalau aku di sini bila parang kone nama daunnya keluar pada sarungnya harus makan darah tuh bang. Wah ini kada lagi. Karena menjaga tadi sholatnya dijaganya betul-betul. Lalu Allah berikan tadi yang bonus-bonus. Nah, berkah-berkah itu Allah berikan. Kamu doang, kamu jangan hati-hati lan sidin aja. Ada kalau salah pandang sedikit timpas sidin ya. Dulu. Wah ini kan ada lagi aja sidin. Kenapa? Ya menjaga sholatnya, betul-betul dijaga sholatnya. Insyaallah kalau kita lah tunggal mata kita berubah, kita perbaiki. Sholat ini kuncinya. Nah, di sholat inilah kuncinya. Rasulullah SAW bersabda, innamas sholatu tamassukunna wa takhadduqun wa takhassu'un. Sesungguhnya sholat itu merupakan ketenangan, sikap tunduk dan sikap khusyuk. Ketika Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki yang sedang sholat mempermainkan janggutnya, Rasulullah SAW berkata, "Lau khasha'a galbu hada lakasha'at jawarihu." Seandainya hati orang itu khusyuk, niscaya anggota tubuhnya juga khusyuk. Tapi kadang bahyang sambil menjanggut, memainkan janggut, otomatis anggota tubuh yang lain ini umpat juga bergerak. Bila sudah anggota tubuh yang lain umpat juga bergerak, artinya karena mungkin dapat kehusuan, ketenangan. Lah, ya Allah, lah, tenang kita. Maka jelaslah bahwa kehusuan anggota tubuh adalah pengaruh dari kehusuan hati, dan sholat tidak sempurna tanpa itu. Jadi, benar. Anggota tubuh ini tenangkan dulu. Bila anggota tubuh tenang, hati tenang. Tapi bila anggota tubuh ini kada tenang, nah, lalu hati juga kada tenang. Nah, betul-betul. Makanya ketika setiap gerakan itu betul-betul tenangkan dulu. Nah, baik ketika kita rukuk tenangkan betul-betul. Nah, ketika kita tidak tenangkan betul-betul. Sujudnya betul-betul tenangkan. Jangan ketika sujud hanya setempat menyentuh tempat sujud, naik pulang. Ya Allah, koler menyembah kepada Allah. Semakin lawas semakin baik. Ada beberapa orang dari salafus saleh yang telah mencapai tingkat kehusuan yang mengherankan. Di antaranya ada seorang dari mereka dihinggapi burung di saat ia sedang berdiri dalam sholat atau sujud, disangka dinding atau benda mati lantaran ketenangannya yang sangat, artinya ketenangan yang sangat, artinya sangat tenang, sangat khusyuk, dan berdirinya serta sujudnya yang lama. Ya Nabi kita Muhammad ketika beliau sujud, ketika beliau ruku, bahkan sampai singgah burung, dihinggapi burung, ya Allah, tenang. Kalau kita, bukannya tenang, nyamuk nang jauhnya mendengar sudah ngingingnya. Allah, walau mengikut di nyamuk sudah menapak. Di Masjid Jami Basrah pernah sebatang tiang jatuh hingga mengejutkan penghuni pasar. Ketika itu ada orang sholat di masjid, namun ia tidak merasakannya karena hanyut dalam sholatnya. Orang di pasar mendengar semuaan batang itu jatuh, nang di dalam masjid kada tahu-tahu asiknya, asik. Ya Allah, kita ada kawan lagi ini, belum lagi. Mudah-mudahan kawan bahagia. Ya Allah. Salah seorang dari mereka berkata kepada istri dan anak-anaknya, ya suami, apabila aku sudah memulai mengerjakan sholat, maka lakukanlah apa yang kalian inginkan, seperti mengeraskan suara dan banyak ribut karena aku tidak merasakan kalian. Maka mereka memainkan atau memukul terbang atau rebana,
namun ia pun tidak merasakan. Jadi bila aku sudah sholat, anak bapak kamu nikah. Nah anak wan bini nih, hendak bersuara nyaring kah, hendak apa kah, atau memukul rebana kah, silahkan dia sendiri. Bukannya tuli adalah, ini kena husuknya. Rumah Ali Zainal Abidin bin Husain, cicit daripada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Nah, pada saat itu rumah beliau terbakar di saat ia sedang sujud. Maka terus menerus orang-orang di kampung meneriaki bahwa api, 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 wahai putra Rasulullah. Namun ia tidak mengangkat kepalanya. Setelah selesai sholat, Sayyidina Ali menjawab, aku telah dibuat lupa kepadanya oleh api neraka. Lah, api dunia ini kenapa aja sih? Ketika aku sholat tuh, aku takut dengan api neraka.